manis hanya untuk menuju pusat kota. Warga di pelosok desa Fataatu Timur dan desa lain di Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur harus bertaruh nyawa. Tidak adanya jembatan, warga mulai dari anak-anak hingga dewasa termasuk ibu hamil harus menerobos Kali Lowolaka. Kali ini merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan desa Fataatu Timur, desa Aindoko, serta wilayah lain di Kecamatan Wewaria. Untuk belanja kebutuhan hidup di pasar Welo Amosa dan layanan pemerintah di Ende, warga tidak ada pilihan lain selain melintasi kali. Para pelajar dari kampung Lelelo dan Aisi pun tak luput dari resiko. Demi sampai ke sekolah, mereka kerap melepas sepatu agar tidak basah saat menyeberangi kali. Tak jarang, anak-anak harus dibantu orang tua atau warga setempat untuk melintasi derasnya arus Kali Lowolaka. Namun saat hujan deras mengguyur dan Kali Lowolaka meluap, warga tidak ada yang berani menyeberang dan menanti air kali surut. Pemerintah desa telah berupaya menyuarakan persoalan ini, namun hingga kini pembangunan jembatan penghubung belum juga terrealisasi. Ketika musim penghujan tiba bahwa akses ini akan mengalami terkendala mobilitas orang dan barang. Apalagi kalau pada saat musim hujan begini, ini anak sekolah sudah libur, mereka tidak bisa sekolah karena ketika banjir itu air sampai 1 minggu baru dia turun. Apalagi kalau misalnya pada saat banjir itu di waktu ujian itu setengah mati. Jumlah penduduk desa Fataatu Timur yang bergantung pada akses Kali Lowolaka mencapai 1.200 jiwa dengan 297 kepala keluarga. Tanpa jembatan penghubung, warga di pelosok ini akan terus mempertaruhkan keselamatan jiwa mereka. Dari Ende, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pasca robohnya jembatan di Banjarnegara, Jawa Tengah, ada 8.000 jiwa yang terdampak. Warga terisolasi nekat bertaruh nyawa untuk menyeberangi derasnya arus sungai. Dengan penuh kehati-hatian, sejumlah warga Desa Petir, Purwanegara, Banjarnegara, Jawa Tengah harus melintasi derasnya aliran sungai Kali Sapi. Meski sangat berbahaya dan mengancam nyawa, warga mengaku tak punya pilihan lain. Mereka nekat menyeberangi sungai demi bisa beraktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja hingga pergi ke sekolah. Kondisi ini terjadi setelah jembatan utama desa ambruk total. Jembatan tersebut runtuh setelah dilewati sebuah truk pengangkut pasir yang melebihi kapasitas beban. Warga enggan menggunakan jalan alternatif karena harus memutar sejauh 10 km dengan kondisi jalan yang rusak. Deg-degan, campur aduk Pak. Terpaksa nyebrang. Kalau ada jalan lain? Ada jalan lain, cuman takut itu jalannya di sana kan susah sekali. Lebih jauh ya jalan? Lebih jauh. Takut banyak orang jatuh dari sini. Sekolah mau ke pasar susah sekali, banyak orang jatuh, banyak orang yang ketakutan lah, yang jelas banyak orang ketakutan. Aku harap semoga pemerintah harus memperbaiki jembatan ini. Rumah saya di situ kok, mau jalan ke lewat alternatif Bulu Kuning nggak jauh sekali, susah sekali. Jemput cucu. Sebanyak 8.000 warga yang terdampak berharap pemerintah segera memperbaiki jembatan yang roboh. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. 2 bulan pasca bencana banjir di Sumatera, sejumlah warga Pidijaya Aceh masih bertahan di pengungsian. Mereka tak bisa kembali karena hunian mereka rusak parah hingga hampir mustahil untuk diperbaiki. Seperti inilah kondisi para korban banjir bandang dan longsor di desa Musanah Raya, Kecamatan Murah 2, Pidijaya Aceh. Selama hampir 2 bulan mereka masih bertahan hidup di tenda darurat yang dipasang di halaman musola desa tersebut. Warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka tak lagi dapat ditempati. Material lumpur setinggi atap rumah menimbun bangunan membuat permukiman rusak parah dan mustahil untuk dihuni kembali.
Dengan alas seadanya, para pengungsi tidur di dalam tenda milik BNPB. Saat malam tiba, suhu udara terasa dingin, sementara nyamuk dan debu menambah penderitaan mereka, terutama anak-anak dan lansia. Para pengungsi berharap pemerintah segera memperbaiki rumah-rumah mereka. Selain itu, mereka juga berharap adanya bantuan pembangunan sumber bor karena sumber air bersih di permukiman mereka ikut rusak diterjang banjir. Warga juga menantikan hunian sementara atau huntara agar segera dapat ditempati. Harapan ini kian mendesak mengingat tak lama lagi umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan. Selama tinggal di tenda darurat, sejumlah pengungsi mengaku jatuh sakit akibat cuaca dingin dan paparan debu, dengan anak-anak menjadi kelompok paling rentan. Banyak diantaranya mengalami batuk dan gangguan kesehatan lainnya. Mau nggak mau kami harus mau, karena tempat lain nggak ada, rumah nggak ada, nggak mungkin kan di tenda di bulan puasa. Oke, ini berapa banyak Bu kira-kira Bu di sini Bu rumahnya yang tertimbun lumpur Bu? 70 lebih kakak. Semua sakit, orang tua pun sakit. Oh, ini karena apa? Banyak jamu atau dingin nih Bu? Cuaca mungkin debu, hujan. Dengan kondisi yang masih sangat memprihatinkan, para pengungsi menanti uluran bantuan serta kepastian tempat tinggal yang layak. Dari PD Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pasca banjir bandang, pemerintah melanjutkan upaya pemulihan akses transportasi dengan memperkuat ruas jalan Padang, Sicincin di kawasan Lembah Anai. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran lalu lintas dan ditargetkan selesai sebelum Idul Fitri 2026. Saat ini pekerjaan penguatan ruas jalan Padang Sicincin masih berlangsung di sejumlah titik di kawasan Lembah Anai. Selama proses pengerjaan, arus lalu lintas diberlakukan sistem buka tutup dan dikoordinasikan dengan pihak kepolisian. Langkah penguatan jalan ini dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum setelah penanganan darurat di lokasi tersebut dinyatakan selesai. Sebelumnya terdapat 19 titik di kawasan Lembah Anai yang terdampak banjir bandang dan longsor dan seluruhnya telah ditangani. Saat ini kami sudah melakukan penanganan berupa pemasangan bor pile. Sudah ada sebanyak 123 titik bor pile dari total 723 titik yang sudah kami kerjakan di sepanjang 5,8. Setelah hampir 2 bulan terputus akibat banjir bandang, akses vital warga di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat akhirnya rampung diperbaiki. Jembatan Armco yang dibangun TNI itu kini sudah bisa dilewati dan dimanfaatkan masyarakat. Inilah jembatan Armco yang menghubungkan sejumlah desa di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jembatan ini telah selesai diperbaiki oleh personel TNI setelah sebelumnya rusak dan terputus akibat diterjang banjir bandang. Bencana tersebut sempat memutus total jalur penghubung antar wilayah dan membuat aktivitas warga lumpuh. Kehadiran jembatan ini memudahkan mobilitas warga dan anak-anak pun bisa pergi ke sekolah dengan aman. Proses seluruhnya ada 7 jembatan beli juga dalam proses pengerjaan dan akan nyusul lagi 9 jembatan gantung, 8 di Provinsi Sumatera Barat dan 1 di Provinsi Jambi. Mudah-mudahan harapan kita negara hadir untuk rakyat Indonesia yang dilanda bencana ini, semua akses-akses yang terputus akan selesai dalam waktu secepat mungkin ke depan. Peresmian ini dihadiri warga dengan menggelar doa bersama. Kegiatan syukuran juga menjadi tanda pemulihan infrastruktur pedesaan, sekaligus bukti sinergi TNI, pemerintah, dan partisipasi masyarakat. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.